teman Mara, jadi tatkala ruh itu dicabut itu ya, nah, maka sudah berpindahlah kita. Ruh itu dicabut, dibawa dulu ke lapisan-lapisan langit, kemudian dikembalikan lagi, dan kita semuanya sudah pindah dari alam dunia ke alam barzah untuk menunggu hari kiamat, di mana nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang teh leni ngeri ya, gimana gitu, bukan ngeri apa ya, karena pada waktu itu setiap manusia orang per orang akan menghadap kepada Allah tanpa ditemani siapapun. Melihat ke kanan tiada orang, ke kiri pun tiada orang. Allah bertanya kepada kita tanpa penterjemah, dan di depan kita api neraka sudah dinyalakan. Coba bayangkan. Keeng ya. Jadi kalau berpikir tentang itu tuh ngeri gitu kita itu. Jadi ternyata kalau kita baca surat An-Naba, sampai orang kafir itu berkata, duh, kalau aku jadikan tanah aja ya, jangan dijadikan orang. Nah ya. Karena yang namanya orang itu kan harus bertanggung jawab. Apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Jangan merasa aman hidup di dunia ini. Terus terang aja ya, pemirsa Mara TV dan juga teman Mara dimanapun Anda berada. Kalau melihat orang ya, kelakuannya itu seenaknya gitu. Teteh suka bertanya dalam hati, apakah orang itu tidak mengimani adanya hari akhirat? Apakah orang itu tidak akan mati? Seperti begitu. Apakah orang itu tidak takut akan azab Allah? Atau dia mengingkari itu. Bahwa yang namanya akhirat itu nggak ada. Kayak Sokrates dulu ya, orang kalau udah meninggal ya udah aja, nggak ada tuh apa-apa, udah meninggal mah udah we. Itu karena pemikiran. Karena kalau berbicara ilmu pengetahuan mah ya, kalau orang bicara alam barzah, ada emang yang udah ke sana, kan begitu. Tapi kita mengimani adanya alam barzah. Kita mengimani adanya alam akhirat. Karena firman Allah dan sabda Rasul-Nya yang kita imani. Betul tidak teman Mara? Ya seperti itu. Dengan mengingat hal-hal tadi, apa yang membuat kita bertindak seenaknya? Karena laha makasabat wa laiha maktasabat. Baginya apa yang dikerjakannya. Kalau dia berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, feedbacknya ke diri dia sendiri. Terus kita kan punya rasa ya. Rasa kita ingin enak, ingin bahagia, ingin aman. Bener gak tuh? Ya, ingin gak merasa sakit. Itu keinginan kita. Kalau ingin begitu, ada caranya. Kita jangan dulu berbicara tentang agama ya. Ini kenyataan dulu ya. Kita berbicara, nanti teteh bicara agama. Kita hidup di sebuah lingkungan seenaknya. Orang gak akan menyenangi kita. Ngomong kasar, nyakitin hati orang, gak tahu hak orang, hak kita, seperti begitu. Ya, seperti itu. Nah, itu kan kembali kepada diri kita di dunia. Di akhirat juga sama. Di dunia aja begitu. Di akhirat gak akan disenangi oleh Allah.
Dan semuanya itu ada hitung-hitungannya. Ya, Anda berbuat baik, kebaikan itu bagi diri Anda sendiri. Anda berbuat jahat, akan kembali kepada diri Anda juga. Cik, mesti gimana atuh kita teh? Ya, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita. Nabi SAW malah bukan sekedar bersabda, tapi beliau memberikan contoh bagaimana mengaktualisasikan itu semua. Teman Mara, satu contoh ini ya dalam Islam. Sehingga seorang bertanya pada Teteh tentang kedudukan tetangga. Kenapa katanya? Saya baca sebuah hadis bahwa menjahati tetangga, berbuat jahat pada tetangga, atau mengenakan tetangga, itu katanya kadar kejahatan itu lebih berat ya ketimbang menjahati orang lain gitu. Jadi orang lain selain tetangga gitu maksudnya. Apalagi kalau tetangga itu katakan saja tetangga sesama muslim lah. Ada juga yang menyebutkan tetangga yang ada kaitan nasab. Karena kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetangganya. Yang kedua, sabda Nabi SAW, Jibril selalu datang kepadaku dan mengatakan, Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapat atau menjadi ahli waris. Seperti begitu. Ketiga, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang tetangganya merasa aman dari gangguannya. 3 tuh Teteh sampaikan. Karena itulah ya Nabi menyampaikan jangan menjahati tetangga. Jangan berbuat tidak baik kepada tetangga. Ya dalam kondisi atau keadaan sekarang aja di dunia ya. Kalau ada sesuatu itu kan tetangga duluan yang kita mintain tolong. Di sebuah kompleks perumahan, seorang ibu muda bercerita ada tetangga yang baru pindah. Kita datang tetangga baru tuh ingin welcome ya, ingin datang ke rumahnya, ingin bertanya, ingin berkenalan dan sebagainya. Tapi kelihatannya tetangga itu jaga jarak. Karena melihat tetangga itu jaga jarak ya kita juga maklumlah dia tidak mau berdekatan dengan kita. Barangkali sekedar say hello kata Teteh. Itu juga enggak gitu ya. Nah, kelihatannya menghindar. Satu malam kira-kira jam 11:30 ada yang mengetuk, ada yang ngebel. Padahal saya teh udah kalau berlayar ya udah rada jauh dari tepian gitu, akan berlayar di lautan mimpi teh. Bangun tersentak. Suami saya mengatakan, siapa yang ngebel? Gak tahu. Aku buka ya pintu. Nah, suami turun membuka pintu. Kedengaran ada yang bicara. Terus suami itu tergesa-gesa menjumpai saya katanya, ganti baju dan mengatakan pada saya, Bu, kunci lagi pintunya, Bapak akan mengantarkan tetangga kita ke rumah sakit. Ada apa Pak? Tetangga kita yang baru kena serangan jantung.
Kenapa yang minta tolong itu anaknya? Supir nggak ada, biasa yang nyupiran bapak. Si anak juga belum bisa bawa mobil sendiri, apalagi kondisi begitu mengkhawatirkan. Akhirnya diangkat, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Dan setelah itu tetangga tadi membuka diri mau berkenalan dengan ibu muda tadi dan juga dengan tetangga yang lain. Tah eta tetangga teh, Anda mau hajatan, kalau di kampung kan nggak ada tuh di gedung pertemuan. Apalagi kalau halaman rumahnya luas. Nuka gandengan saha, siapa yang katakan saja kena imbasnya ribut-ribut dan sebagainya? Tetangga. Dan tetangga itu kalau kita lihat hakul jiwar, hak tetangga, ya, di mana sakit ditengok, di mana dia mendapat kebahagiaan, berikan selamat, di mana dia berduka cita, didoakan, di mana meminjam sesuatu, pinjami dia. Kalau kita minjam cepat, kalau sudah mah kembalikan. Itu diatur semuanya. Jadi teman Mara, aturan hidup bermasyarakat pun ada di dalam Islam. Ya, ada gitu dalam Islam. Aturan berumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat, diatur itu dalam bab muamalat. Ya, dalam jual beli, dalam kaitannya dengan kepemilikan. Nah, adakah di dalam hidup kita seperti tadi dinyatakan alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dalam difirmankan punten bukan dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakannya dengan baik ya, atau semau gue aja kumaha kuring gitu ya, atau kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka bila itu dikerjakan, tumbuhlah masyarakat yang saling mengasihi, yang saling menyayangi, yang saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang ideal. Oke? Coba Anda mau gimana nih? Apa pilihan Anda? Mau memilih masyarakat yang seperti itu, atau memilih masyarakat yang katakan saja semau gue, saya nggak ngerepotin orang kok, seperti begitu. Itu banyak kasus, banyak masuk ya ke cakrawala Islam. Ada yang di depan rumahnya itu ya jalannya itu kompleks ya, belum diaspal atau apa. Seorang yang lewat dengan mobilnya yang mahal gitu, wah, nyaho eta teh cai. Digeleng we, dilinas aja sampai muncrat itu airnya. Ya, padahal itu genangan air itu kan bagaimanapun kotor. Pelan-pelan atuh. Bagaimana kesadaran memelihara lingkungan hidup? Nah, kalau Anda termasuk orang yang tadi, itu aturan Allah, itu aturan dari Rasul, itu contoh dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup seperti apa yang akan kita lakoni dalam hidup di muka bumi ini? Toh semua orang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan merasakan mati. Ya, berpisahnya raga dengan ruh ini, kebayang gak sama semuanya? Apa bekal kita dan bagaimana proses yang kita jalani ketika kita mau meninggal itu? Ketika ruh kita dicabut, ya, ketika kita ditanya di alam barzah,
dan apa akibat dari apa yang kita kerjakan. Teteh tidak nakut-nakutin ya, punten-punten nih, ada seorang ibu muda yang mengatakan, Teteh atuh jangan bicara tentang mati. Atuh dah bakal dilakonin, ngapain? Nggak dibicarakan. Kalau nggak dibicarakan, nggak disampaikan, Teteh takut sama Allah, sama dengan menyembunyikan keterangan ya. Sementara keterangan itu harus disampaikan kan, bukan mau nakut-nakutin. Malah dengan demikian membuat Anda bersiap sedia. Dan Anda jadi orang yang panjang usia. Panjang usia bukan bilangan usia loh. Tapi panjang usia tatkala kita sudah meninggal, kebaikan kita masih disebut-sebut orang lain. Anda termasuk yang begitu nggak tuh? Kira-kira gitu kalau kita udah meninggal. Karena begini teman Mara, ini mah di kampung Teleni ya. Orang itu waktu hidup itu ya nggak bener lah gitu ya perilakunya. Suka ada orang mengatakan begini, katanya punten ya dengan bahasa daerah. Iya mah sanes ngupat malaikat. Disebutnya ngupat malaikat. Padahal ngomongin seseorang yang sudah meninggal tapi kelakuannya demikian kayak gitu ya. Terus ini menjadi cermin ya. Ya jadi atuh nyaritakan Fir'aun kayak ngumpat malaikat barangkali ya kayak gitu. Abu Jahal juga. Nah, apakah boleh disebut kalau untuk contoh mah untuk cermin jangan seperti itu ya boleh aja ya. Itu dari bab boleh kita enggak ngegosipin orang untuk contoh mah dan orangnya udah ketahuan jeleknya ya secara umum di ruang publik tuh udah tahu tuh orang tuh jelek akibatnya begini, jangan ngikutin kayak dia kayak gitu. Tapi kalau nggak pugu-pugu mah kayak di halaman rumah Kang Willy katanya kalau pagi-pagi teh ngerumpi ibu-ibu teh sambil ngerokok, astagfirullahaladzim. Jadi nggak nyediain sarapan barangkali ya Kang Willy buat keluarganya. Padahal di rumah mah pekerjaan tuh nggak habis-habisnya teman Mara ya. Nah kayak gitu. Semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk ikut aturan Allah. Istiqomah kita di situ. Biar tatkala kita mau dicabut nyawa sama malaikat Ijroil, malaikat menghibur kita. Ala takhufu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Kabitan tuh. Pengen gak kita nih kayak gitu? Kalau pengen, istiqomahlah kita. Konsistenlah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima aturan Allah. Sekian dulu ya. Syukron kepada semuanya yang sudah silaturahim. Baik pemirsa Mara TV maupun teman Mara, kita semuanya sudah bersilaturahim di udara. Semoga memenuhi sebagai sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, man ahabba ayubsatolahu fi rizki wa ayun sa'allahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan atau diluaskan rizkinya dan dipanjangkan sebutan kebaikannya, maka bersilaturahmilah ya. Falyasir rahimah itu hubungkan rahim, hubungkan mimitran, hubungkan katakan saja kasih sayang. Syukron ya pada semuanya dan kita berdoa dulu untuk semuanya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin ya Rabbal Arsil Azim ya Hayyu ya Qayyum. Ampuni kami ya Allah atas segala dosa, kesalahan, kekeliruan, kehilafan dan kelalaian kami. Terangi hati kami ya Allah dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu dan taat kepada Rasul-Mu. Anugerahi kami sehat walafiat, kekuatan dan semangat untuk selalu beramal soleh.
Robbana yang maha pengasih lagi maha penyayang, di antara kami, saudara-saudara kami ada yang sakit, terutama untuk Bapak Haji Tohidin, Abah Idih Najmudin, Nenek Diarsi, Ibu Hajah Lia Darsono, Ibu Hajah Min Suprapto, kemudian Teh Putri Laila Nur, semoga dan yang lainnya, semoga anugerahi kesehatan, Engkaulah yang maha penyembuh. Yang sedang kekurangan, semoga Engkau cukupi. Ya Allah, yang sedang susah, semoga Engkau tolong. Yang masih sendiri, semoga Engkau beri pasangan hidup. Yang berumah tangga, semoga keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala mara bahaya, dari bencana, dari fitnah, dari musibah, dari wabah, dari segala macam penyakit, dan juga ya Allah kami berlindung dari segala kejahatan makhluk-Mu. Robbana, tiada tempat kami berlindung, bernaung dan bergantung kecuali kepadamu saja. Semoga saudara-saudara kami, terutama Ibu Hajah Hari, Ibu Hajah Yati, dan semuanya saja berada dalam curahan limpahan rahmat, karunia, dan barokah-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman Mara, Teh Leni dan juga pada pemirsa Mara TV, Teteh pamitan ya. Ilaliko ma'assalama fi amanillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.